Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin. Para santri semuanya yang ada di rumah, sekarang melanjutkan ngaji kitab Ta'lim Muta'allim sampai hatam ya. Sebelumnya kita bertausul dulu kepada Rasulullah dan juga pada para sahabatnya dan juga para wali-wali Allah, pada ulama-ulama terutama yang ngarang kitab ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila ala hadin ya walikulin tin salih ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina bin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin siddiqin wal ulama'il amilin musannifin mukhlisin khususan Syazar Nuji, Husan Syahnawi al-Bandani, Husan Imam Syafi'i, Husan yang kedua al-ahya'i minhum al-Allah yu'li darajatihim afadadu alaina barakatihim syunillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Dibuka ya. Lanjutin kemarin wa yang bagi li talibin ilmi ay ya'uddah ya. Kemarin sebelum kita pulang diterangkan tentang kata Rasulullah ayyudain adu, penyakit apa yang paling ganas? Kata Rasulullah apa? Ayyudain adu minal bukhli, penyakit apa yang paling ganas daripada kikir? Artinya penyakit yang paling ganas kata Rasulullah penyakit kikir. Kita nggak boleh kikir, nggak boleh pelit ya. Harus menjadi orang yang dermawan ya. Ada 3 hal kemarin diterangkan. 3 hal itu tanpa maksiat itu termasuk dibenci oleh Allah. Yang pertama al-akul, orang banyak makan. Banyak makan, bukan nggak boleh makan, tapi terlalu banyak makan. Itu Allah Ta'ala benci. Yang kedua al-bakhil, kikir, pelit. Allah nggak suka dengan orang pelit, sekalipun dia sekalipun nggak berbuat maksiat. Yang ketiga apa? Al-mutakabbir. Apa mutakabbir? Sombong. Terus yang terakhir ialah kemarin diterangkan bahwa kita nggak boleh tamak ya, jangan sampai tamak. Apa tamak? Tamak itu mengharap pemberian orang. Tidak boleh tamak. Kita harus hanya berharap pemberian daripada Allah. Jangan sampai mengharap pemberian daripada orang. Jadi kita hanya mengharap pemberian daripada Allah dan juga berdoa kepada Allah yang rajin ya. La tas'alanna bani adam hajatan wasalillati abwabuhu la tuhjabu, kata syair itu yang ulama ahli syair mengatakan, kamu jangan minta-minta kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah. Kenapa anak Adam? Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala itu marah kalau kamu nggak minta. Tapi kalau anak Adam, manusia, kalau kamu diminta terus, marah. Kalau Allah diminta suka. Tapi kalau anak Adam diminta dulu marah. Makanya minta kepada Allah. Kalau Allah nggak diminta, Allah marah. Tapi diminta, Allah suka. Beda dengan Adam. Adam kalau diminta mulu yang menjadi marah ya. Artinya betul-betul hindari sifat tamak. Kenapa tamak? Tamak itu ialah mengharap pemberian orang. Sampai Rasulullah di sini berdoa kemarin diterangkan a'udzubillahi min tam'in yudini ila tab'in. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang bisa mengantarkan kepada akhlak yang jelek. Jangan sampai tamak mengharap pemberian orang ya. Tapi kita hanya mengharap kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita jangan mengharap terus jangan harap jangan membiasakan sifat mengharap itu ya, tapi kita punya usaha untuk ingin memberi gitu ya. Apa kemarin ada kisah itu, kisahnya seorang yang miskin, dia pekerjaannya menjual permen ya. Tapi dalam keadaan miskin menjual permen, dia selalu pergi ke ulama-ulama itu ya, ngasih permen, lalu dia minta doa, wahai guru, wahai syekh, doakan anak saya.
doakan anak-anak saya. Hanya apa yang terjadi, anak-anaknya menjadi orang yang mulia semuanya. Kenapa? Karena ayahnya suka memberi kepada orang-orang yang alim. Ya, kita lanjut kitabnya sekarang. Wayam bagi li talib ilmi, wayam bagi dan patut li talib ilmi bagi penuntut ilmu ayyaudah apa menghitung, ya talib ilmi wa yuqaddiruh dan mengukur, ya talibul ilmi li nafsihi untuk dirinya, takdiron dengan ukuran fit tikrori di dalam mengulang-ulang. Jadi kita ini harus menghitung dan mengukur apa yang akan kita murojaah, yang kita ulang-ulang sesuai dengan kemampuan kita ya. Artinya diprogram gitu ya. Jangan ngasal, diprogram. Saya hari ini harus mengulang-ulang surat ini sampai sekian, misalnya kalau surat, atau kalau materi misalnya bab materi ini gitu ya. Itu diprogram, jangan ngasal ya. Fa innahu sungguhnya la yastaqiru tidak bisa menyimpan atau tidak bisa mengukir qalbuhu apa hatinya ya talibul ilmi hatta yablugha dzalikal mablagh, hingga sampai pada ukuran yang ditentukan tadi ya. Jadi artinya tidak, kalau belum sampai pada ukuran yang ditentukan sesuai dengan kemampuan kita, maka hati ini tidak akan menyimpan, tidak akan membekas di hati. Jadi artinya belajar itu tidak ngasal ya, tidak ngasal. Ada program yang kita lakukan setiap saat itu ya, setiap hari itu untuk memaksimalkan mendapatkan hafalan ya. Wayam bagi, lanjut ke kitabnya, dan patut ayu kariroh atau hendaknya gitu ya, hendaknya ayu kariroh mengulang-ulang ya talibul ilmi sabqal amsi pada pelajaran kemarin khamsa marratin 5 kali. Jadi yang kemarin diulangi 5 kali. Wasabqal yaumil ladzi qablahu, wasabqal yaum dan pelajaran hari alladzi qablahu sebelum amsi, sebelum kemarin berarti lusa ya, kemarin yang lalu, yang kemarin lusa berarti ya. Arba marratin 4 kali. Yang kemarin lusa 4 kali diulangi. Wasabqal ladzi qablahu, wasabqah dan pelajaran alladzi qablahu sebelum yang lusa talatan 3 kali. Walladzi dan pelajaran qablahu sebelum yang 3 tadi itu itsnaini 2 kali. Walladzi qablahu wahidan dan pelajaran qablahu sebelumnya lagi ya, yang berapa hari itu sudah, wahidan 1 kali. Fahada maka adapun ini maksudnya cara mengulang seperti ini ya. Yang kemarin diulang 5 kali, kemarinnya lusanya itu, yang kemarin sebelum kemarin 4 kali, sebelum lagi 3 kali, sebelum lagi 2 kali, 1 kali. Itu ad'a ialah lebih menarik atau lebih efisien gitu ya. Lebih efektif gitu ya, lebih efektif. Dan efektif untuk mencapai hafalan, untuk hafal gitu ya. Jadi itu diantara caranya, bisa dicoba metode ini ya. Wayang bagi dan juga patut atau hendaknya gitu ya, alla ya'tada tidak membiasakan ya talibul ilmi al mukhafatata pada suara yang samar atau suara yang lirih fit tikrori di dalam mengulang-ulang. Lianna darsa karena sungguhnya belajar yang bagi ialah hendaknya atau patut ayyakun apa ada ia belajar bikuwatin ialah dengan kuat, wa nasyatin dan semangat. Artinya dalam mengulang-ulang atau murojaah itu jangan pakai suara yang lirih, suara yang samar, kan keluarkan suaranya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah. Jadi artinya disuarakan gitu ya. Jangan hanya nah, itu kurang efektif itu. Jadi dikeluarkan, disuarakan, kupingnya kamu mendengar ya. Dan semangat, jangan lembek, jangan lemah ya, harus semangat. Tapi wala ijhar, tapi jangan keras. Wala ijhar dan tidak keras, jahron dengan keras beneran, tapi juga jangan menjerit ya. Jangan menjerit juga ya. Tapi juga jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu menjerit ya. Wala ijhar dan tidak memaksakan ya talibul ilmi nafsahu pada dirinya.
Dan juga jangan memaksakan diri ya, likaila yang qati'u, supaya tidak putus, kaila yang qati'u, supaya tidak bosan atau tidak putus, anitikrori, dari mengulang-ulang atau dari murajaah. Fa khairul umur, maka ialah sebaik-baik perkara, awsatuha, fa khairul umur, maka adapun sebaik-baik perkara, awsatuha, ialah pertengahannya ya perkara. Artinya apa ya? Tidak terlalu melirihkan dan juga tidak melulu mengencangkan suara, dan juga tidak memaksakan ya. Kalau lagi nggak sehat ya, ya istirahat gitu ya. Itu maksudnya ya. Artinya yang paling baik itu sedang-sedang saja gitu ya. Sedang-sedang, jadi tidak terlalu memaksakan diri juga. Kalau lagi capek ya istirahat, itu maksudnya ya. Hukia diceritakan anna Aba Yusuf, sesungguhnya siapa Aba Yusuf, karena ada ya Aba Yusuf, yudzakiruh, ialah diskusi atau bermudzakarah ya Aba Yusuf al-fiqh, pada pelajaran fikih, ma'al fuqaha, bersama para ahli fikih, biquwatin, dengan kuat, wa nashatin, dan semangatnya. Wa kana, dan ada, sahruhu, siapa menantunya ya Aba Yusuf, sahru, siapa menantunya ya Aba Yusuf, ya ta'ajjabu, ialah heran, ya ta'ajjabu, ialah heran ya menantu atau sahru ya, fi amrihi, di dalam ini ya, dalam hal ini ya, dalam urusannya Abu Yusuf ini ya, heran kok sebagai semangat gitu ya, kenapa Abu Yusuf semangat. Wa yaqul, dan berkata ya Suhrub, menantu ya, ana, adapun aku, a'lamu, ialah tahu aku, annahu, sesungguhnya Abu Yusuf, jahiun, ialah lapar, mundu khamsati ayamin, dalam masa 5 hari, mundu khamsati ayamin, selama 5 hari. Wa ma'adalik, beserta lapar itu ya, annahu, sesungguhnya Abu Yusuf, yunadiru, ialah berdiskusi, diskusi ya Abu Yusuf, ma'al quwwati, dengan kuat, wan nasyati, dan semangat. Jadi Abu Yusuf itu seorang yang alim, beliau termasuk murid daripada Imam Abu Hanifah. Kata menantunya itu heran. Abu Yusuf itu ketika berdiskusi itu semangat. Satu saat dia semangat banget berdiskusi, padahal aku tahu beliau lapar, 5 hari nggak makan, tapi beliau sangat semangat. Nah, artinya ini dicontoh oleh kita ya. Kita juga harus begitu ya. Harus semangat terus, tidak menghalangi rasa lapar itu, apalagi hanya puasa. Puasa itu bukan lapar ya. Orang malamnya makan. Ini Abu Yusuf ini 5 hari nggak makan. Kita kan kalaupun puasa malam makan sampai kenyang banget ya. Jadi kalau siang itu tidak ada loyo sebetulnya ya, apalagi udah biasa. Nah, jadi harus semangat biar jadi orang yang hebat, orang yang alim ya. Terutama yang sudah banyak hafalannya, dia terus dimurajaah, semangat, tidak ada alasan karena puasa atau karena lapar. Buktinya ini Syekh Yusuf ini 5 hari nggak makan, dalam keadaan lapar tetap semangat, dan terbukti beliau menjadi seorang imam ulama yang terkenal ya. Mana lagi lanjutan kitanya? Wayang bagi, dan hendaknya, alla yakuna, tidak ada, li talib ilmi, bagi penuntut ilmu, fatratun, patah semangat atau kendor atau lemah, jangan sampai lemah ya. Wa tahayyurun, dan bingung atau frustasi, jangan sampai frustasi. Fa innaha, kana sesungguhnya ya fatrah, lemah ya, afatun, ialah berbahaya atau merugikan ya. Jangan sampai lemah, jangan sampai patah semangat, jangan sampai frustasi, harus terus semangat menuntut ilmu ya. Wa kana, dan ada ustaduna, siapa guru kita, Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin yaqul, berkata ya ustaduna, apa katanya, innama ghalabtu ala syurakai bi anni lam yaqa' lil fatratu wal ittirab. Apa kata Syekhul Islam? Innama ghalabtu, sesungguhnya bisa mengalahkan aku,
Innama ghalabtu, sungguhnya bisa mengalahkan aku, ala syurakai, atas teman-temanku. Bianni, karena sungguhnya aku, lam yaqa, ialah tidak pernah terjadi, li padaku, al fatratu, apa kelemahan atau patah semangat ya. Al fatratu, apa patah semangat, aku gak pernah patah semangat. Wal itirab, dan jenuh atau bosan. Fitasili, di dalam mendapatkan ilmu. Jadi aku ini bisa mengalahkan teman-temanku. Kenapa? Karena aku nggak pernah lemah, nggak pernah kendor, nggak pernah patah semangat, dan nggak pernah bosan untuk mempelajari ilmu itu. Makanya aku alhamdulillah diberikan keunggulan bisa mengalahkan teman-temanku yang lain. Wakana, dan ada, yuhka, diceritakan an Syekhul Islam, dari Syekhul Islam al-Asbijabi, annahu, sungguhnya Syekhul Islam, annahu, sungguhnya perbuatan waqa'a, terjadi, fi tahsilihi, di dalam menghasilkan, di dalam mempelajari ilmunya, mempelajarinya, di dalam belajarnya ya Syekhul Islam, wa ta'allumihi, dan belajarnya ya Syekhul Islam, fatratun, apa kelemahan, terjadi suatu kelemahan, apa suatu patah semangat ya. Itnata asyara sanatan, 12 tahun, bingkila bil mulki, sebab perubahan penguasa ya, atau perubahan pemerintah. Wa kharaja, dan keluar ya Syekhul Islam al-Asbijabi, ma syarikihi, beserta temannya ya Syekhul Islam al-Asbijabi, fil munadharah, di dalam berdiskusi atau belajar bersama ya. Walam yatruka, dan tidak meninggalkan keduanya, Syekh dan syarik ya, dan temannya ya tadi ya, al munadharah, pada belajar bersama atau diskusi. Wa kana, dan ada keduanya, Syekhul Islam sama syarik, yajlisan, ialah duduk keduanya, fil munadharah, di dalam belajar bersama atau diskusi, kulla yaumin, setiap hari. Walam yatruka, dan tidak pernah meninggalkan keduanya, Syekh dan syarik, al julusa, pada duduk, lil munadharah, untuk bermunadharah, berdiskusi. Itnata asyarata sanatan, selama 12 tahun, fasara, maka jadi, syarikuhu, siapa temannya ya Syekhul Islam, ialah menjadi Syekhul Islam, li syafi'iyin, bagi golongan madhab ulama syafi'iyin. Wa huwa, adapun ya syarik, kana, ada syarik syafi'iyan, ialah termasuk bermadhab Imam Syafi'i, ala madhab Syafi'i. Wa kana, dan ada ustaduna, siapa guru kita, Syekh yang menjadi Syekh al-Qadhi, menjadi qadhi itu artinya hakim. Al-Qadhi, menjadi hakim, al-imam, menjadi imam. Fakhrul Islam Qadhi Khan, yaqulu, berkata ya ustaduna, yang bagi patut lil mutafaqih, bagi orang yang ingin memperdalam ilmu fikih ya. Yang bagi patut lil mutafaqih, bagi orang yang ingin memperdalam ilmu fikih, ayah fadhu, apa menghafal ya al mutafaqih, nuskhatan wahidatan, pada satu kitab atau satu naskah kitab gitu ya, min nasakhil fikih, dari beberapa naskah kitab fikih, daiman, selamanya, fayatayassar, maka menjadi mudah, maka bisa menjadi mudah, lahu, bagi al-mutafaqih ya, al-mutafaqih, rujukannya kasih ke rujukan kepada mutafaqih ya, ba'da dzalik, setelah menghafal ya, setelah ba'da dzalik al-hifdhi, setelah menghafal itu ya, gampang, hifdhu ma, apa menghafal sesuatu atau ilmu ya, sami'a, yang mendengar ya mutafaqih, minal fikih, dari ilmu fikih. Artinya apa? Kata Syekh Al-Qadhi, hendaknya kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih, ingin pendalam ilmu fikih, itu ada satu kitab saja yang dihafalnya, minimal satu kitab
yang menerangkan tentang fikih, minimal kitab matan lah kita hafalkan dulu. Yang kecil saja kita hafalkan dulu. Nah, setelah hafal misalnya kitab Safina gitu ya, itu kan kecil, atau Sulam kecil itu kan. Hafalkan dulu. Maka dengan demikian ketika kita sudah menghafal satu kitab kecil itu nanti akan mudah mempelajari cabang-cabang ilmu fikih yang lain. Itu maksudnya ya. Jadi intinya kuntinya harus hafal dulu ya. Ada satu kitab yang dihafalkan. Pasal satu pasal sedikit lagi. Fit tawakkuli, di dalam menerangkan tentang tawakal. Apa tawakal? Tawakal itu pasrah kepada Allah ya. Tsumma la budda, maka harus li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minat tawakkuli, dari tawakal. Apa tawakal? Pasrah kepada Allah ya. Tawakal fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Fala yahtammu, maka tidak usah khawatir. Apa ya teman? Maka tidak perlu memikirkan sangat gitu ya. Wala yahtammu, dan tidak memikirkan sangat, tidak sangat memikirkan, tidak mengutamakan gitu ya. Ya talibu ilmi li'amri rizki, untuk urusan rezeki. Wala yushghilah, dan tidak menyibukkan diri. Ya talibu ilmi qalbahu, pada hatinya, bidalik, dengan urusan rizki. Artinya penuntut ilmu itu harus pasrah kepada Allah, enggak usah terlalu memikirkan urusan rizki. Nah, itu maksudnya, enggak usah memikirkan rizki, enggak usah, belajar fokus. Nah, itu maksudnya ya. Rawa, menceritakan Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Rahimahullah, semoga memberikan rahmat kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Allah, siapa Allah, menceritakan an Abdillah, dari Abdillah bin Hasan, putranya Hasan, Az-Zubaidi, sahibu Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah SAW, menceritakan satu riwayat. Apa ceritanya? Apa kata Rasulullah? Man tafaqaha fi dinillah kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini hadis ya, ingetin ya. Pegangan untuk kita nih, biar gak usah mikir-mikir urusan rezeki ya. Apa kata Rasulullah? Man, barang siapa orang tafaqaha, yang memperdalam Yaman, atau belajar Yaman gitu ya, fi dinillah, di dalam agama Allah. Barang siapa orang yang belajar atau memperdalam urusan agama Allah, di dalam agama Allah, memperdalam agama Allah ya, belajar fikih, belajar tasawuf, yang menghafal Al-Quran, itu termasuk ya. Kafahullah, kafahu, maka akan mencukupin hu, kepada Yaman, Allahu, siapa Allah, hammahu, kepada kebutuhannya, hammahu, pada kebutuhannya Yaman, wa razaqahu, dan memberikan rezeki ya Allahu kepada Yaman, min haitsu la yatasib, tanpa diduga-duga, min haitsu la yatasib, dari perkara, dari jalan yang tanpa diduga-duga gitu ya. Artinya apa? Kita harus sebagai penuntut ilmu tuh nggak usah mikirkan urusan rezeki, sudah nggak usah mikir-mikir itu, kita fokus belajar. Kenapa? Kata Rasulullah, man tafaqaha fi dinillah kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Barang siapa yang memperdalam ilmu agama ya, bisa belajar fikih, atau apalagi menghafal Al-Quran ya. Apa kata Rasulullah? Kafahullah hammahu, Allah cukupin kebutuhannya sudah. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tanpa diduga-duga. Ini lagi dengarkan nih, ini dengarkan nih, tahfidz ini. Ada sebuah hadis ini. Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Ini pernah saya terangkan di mana, di kultum Ramadan. Iya, kamu buka YouTube itu, ada kultum Ramadan, itu saya itu nerangkan hadis ini diantaranya ya. Apa kata Rasulullah ya? Kata Allah ya, man syaghala al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa orang yang sibuk
Kata Allah, sibuk zikir kepadaku atau sibuk dengan Al-Quran, sibuk baca Quran atau sibuk mempelajari atau sibuk menghafal. Nah, kalian kan mau penghafal nih. Saking sibuknya dengan Al-Quran itu, kamu gak sempat belajar, gak sempat berdoa, gak sempat berdoa kepada Allah, gak sempat minta-minta. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma uti sa'ilin. Aku akan berikan kepada orang itu sesuatu yang terbaik yang pernah aku berikan kepada orang minta kepadaku. Artinya apa? Kalau kita sibuk dengan Al-Quran, sibuk belajar, mempelajari tafsirnya misalnya, atau sibuk mempelajari ilmu tajwid misalnya bagi yang masih belum lancar, atau sibuk menghafal langsung, kamu sudah lancar lalu menghafal. Sibuk, saking sibuknya kamu gak sempat berdoa, gak sempat minta ini minta itu, gak sempat. Apa kata Allah? Jamin, aku akan berikan kepada orang itu sesuatu pemberian yang terbaik yang pernah aku berikan kepada orang yang meminta. Artinya kalian akan dicukupin oleh Allah, sudah dijamin. Kebutuhan kalian Allah cukupin. Yang penting kalian sibuk dengan Al-Qur'annya. Oke ya, paham ya? Jadi nggak usah terlalu memikirkan urusan rezeki, Allah jamin sudah rezekinya ya. Lanjut sedikit sampai syair nih. Mana tadi? Fa innaman, karena sesungguhnya siapa orang sagolah yang sibuk kolbuhu apa hatinya yaman birizki dengan urusan rizki, minal kuti dari makanan, wal kiswati dan pakaian, qallama yatafarrahu maka sedikit mengabdikan diri yaman atau sedikit mendedikasikan dirinya yaman litahsili makarimil akhlak, untuk memikirkan akhlak-akhlak yang mulia, untuk memikirkan budi pekerti yang luhur, wa ma'alil umur dan juga hal-hal yang tinggi nilainya. Jadi apa kata ulama, kalau kita terlalu memikirkan rezeki ya, itu biasanya kita ini akan lalai dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kita akan lalai, akan tidak memikirkan lagi apa tentang nilai-nilai yang tinggi itu ya, hal-hal yang tinggi nilainya itu ya. Akhirnya nanti karena kalah dengan rezeki, kalah dengan memikirkan urusan rezeki, tidak perlu dipikirkan urusan rezeki. Allah sudah jamin. Apalagi orang yang penting kita fokus belajar. Yang penting kita, apalagi kita masih punya orang tua, pasti Allah Ta'ala jamin rezeki orang tua akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.